Aku sarankan kamu untuk tidak melakukannya, jika tidak, kamu mungkin akan ditangkap oleh polisi. Saat Henry mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju David, suara Erika terdengar, tetapi ini tidak menghentikan langkahnya yang marah. Melihat Henry semakin dekat dengannya, David juga mulai takut. Bagaimanapun juga, Henry adalah mantan King of Fighter. David tanpa sadar mundur, siap untuk meminta perlindungan. Tapi pada saat ini, suara Erika terdengar lagi. Mungkin kamu tidak peduli jika harus dikurung selama beberapa hari, tapi aku percaya bahwa beberapa hari ini cukup untuk meninggalkan mimpi buruk yang tak terhapuskan bagi putrimu. Setelah mengatakan ini, Erika bertanya kepada Henry dengan nada menghina, apakah kamu ingin mencobanya? Ucapannya jelas memaksa Henry untuk menahan diri. Ini membuat Henry menjadi semakin marah, tapi dia akhirnya berhenti. Memang benar, tidak masalah jika dia dikurung selama beberapa hari, tapi dia tidak boleh meninggalkan sisi Florence dan membiarkannya menderita sedikit pun. Melihat titik lemah Henry, rasa takut David langsung menghilang, sebaliknya dia menjadi semakin tidak bermoral. David maju ke depan wajahnya dan menusuk dada Henry dengan jari-jarinya, bukankah kamu King of Fighter? Pukul aku jika kamu berani. Cepat pukul aku dengan keras agar aku tidak meremehkanmu. Kapan seorang King of Fighter bermartabat pernah ditusuk secara provokatif di dadanya seperti ini? Henry benar-benar ingin menghancurkan jarinya. Namun Henry tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukannya, Florence akan menderita, dia tidak akan pernah mengizinkan putrinya menderita. Semua orang di sekitar menonton. Tidak ada yang bersimpati dengan King of Fighter yang sudah ketinggalan zaman ini, mereka bahkan senang melihat Henry yang dulu tinggi dan perkasa sekarang diinjak-injak, diganggu dan dipermalukan tanpa kemampuan untuk melawan. Jika dia marah dan menangis, itu akan lebih menyenangkan. Saat David memprovokasinya, Erika melipat tangannya dengan kagum, semua orang menonton kesenangan. Tepat ketika mereka semua berpikir bahwa Henry tidak akan bisa membuka lembaran baru hari ini, Henry tiba-tiba teringat kutukan yang baru saja keluar dari mulut Erika, sampah bumi. Henry pernah mengenal seorang gadis yang suka mengutuk seperti itu, kemudian dia melihat mata akrab Erika. Apakah kamu tahu apa itu putih dan bersih? David mencoba yang terbaik untuk menghina Henry, mencoba menyenangkan Erika. Tapi dia tidak menyangka Henry tiba-tiba mengatakan kalimat yang tidak masuk akal seperti itu. Dia sedikit bingung pada awalnya, tapi dia segera menyadari, Henry sudah bingung. Ini lebih baik, David percaya Erika akan lebih bahagia ketika dia melihat Henry bingung. Memikirkan hal ini, David hanya bisa mencibir lebih keras. Tapi dia tidak menyadari bahwa ketika kata-kata bingung Henry keluar, mata indah Erika berkilat panik. Henry, kamu benar-benar lebih buruk dari seekor anjing sekarang, dasar pecundang. Memanfaatkan titik lemah Henry, David dengan semena-mena mengejeknya, jari yang semula menyodok dada Henry beralih ke dahinya. Namun sebelum jarinya bisa menyentuhnya, itu digenggam oleh tangan Henry. Melihat tindakan Henry, David tidak takut sama sekali, bahkan berteriak lebih gembira, cobalah untuk menyentuhku. Tiba-tiba ada suara berderak, diikuti oleh lolongan seperti babi yang bergema di seluruh paviliun Ergo. Menutupi jarinya yang patah, David sangat kesakitan hingga dia membungkuk dan menghentakkan kakinya, seluruh tubuhnya bahkan gemetar. Semua orang di sekitar tercengang, mereka tidak menyangka Henry benar-benar berani melakukannya. Setelah rasa sakitnya sedikit mereda, David berteriak pada bawahannya. Apakah kalian semua buta? Cepat tangkap bajingan itu dan kirim dia ke kantor polisi. Karena wakil presiden telah memberikan perintah, jadi mereka secara alami tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Mereka berkerumun untuk menangkap Henry. Tapi pada saat ini, lengan putih terangkat untuk menghentikan mereka, dan pemilik lengan ini adalah Erika. Menghentikan semua orang, Erika melangkah ke sisi David. Apakah kamu terluka parah? Melihat Erika datang untuk bertanya secara pribadi, meskipun jarinya yang patah sangat sakit, David tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya.
Dia tahu bahwa dengan jari patah ini, dia sudah berhasil menyenangkan Erika, dan mulai sekarang, dia memiliki seseorang yang mendukungnya di belakang, masa depannya akan cerah. Menahan rasa sakit, David berkata dengan tegas, "Nona Carlo, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir, ini sama sekali tidak serius, selama aku melakukan sesuatu untukmu, jangankan jari yang patah, aku bahkan bersedia kehilangan seluruh kepalaku." David sendiri tergerak oleh apa yang dia katakan. Erika menatap jari David yang patah, "Kurasa ini cukup serius." Ketika kata-kata ini sampai ke telinganya, David bahkan lebih bahagia. Menurut pendapatnya, Erika tergerak dan ingin menghadiahinya. Berpikir bahwa dia akan mendapat hadiah dari Erika, David tidak bisa menahan kegembiraan, dan kebanggaan di hatinya hampir berubah menjadi senyum di wajahnya. Benar saja, Erika kemudian dengan keras mengumumkan keputusannya kepada semua orang, "Katakan pada bos kalian, bajingan ini terluka parah, dan tidak lagi cocok untuk bekerja di Paviliun Ergo, jadi katakan padanya untuk memecatnya." Kegembiraan di hati David seperti bola besi panas, namun kata-kata Erika seperti baskom berisi air es yang langsung mendinginkannya. Dia menatap kosong ke arah Erika, benar-benar bingung. Hadiah telah berubah menjadi hukuman, apa yang terjadi? David dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa memahaminya, tapi Henry bisa. Dia tidak hanya mengetahui hal ini, dia juga tahu mengapa Erika sengaja menghinanya sebelumnya, tapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjelaskan kebingungan itu kepada David dan yang lainnya. "Atur Henry untuk pergi ke ruangan tertinggi suamiku dan perlakukan dia dengan baik." Setelah menginstruksikan staf Paviliun Ergo, Erika mengangkat kakinya dan pergi, seolah dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Baru kemudian David kembali sadar dan buru-buru memeluk lengan Erika, "Nona Carlo, apa salahku?" Tanpa repot-repot mengatakan sepatah kata pun, Erika mengangkat kakinya dan menendang David, ujung runcing sepatu hak tingginya tepat menghantam kelaminnya, menyebabkan dia kesakitan. Tanpa gangguan David, Erika terus berjalan menuju pintu. Ketika melewati Henry, dia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu apa maksudmu, tapi sebaiknya kamu tutup mulut dan tidak berbicara omong kosong." Henry menjawab, "Kamu jelas lebih bok dalam memaksa orang." Erika mendengus dingin dan meninggalkan Paviliun Ergo dengan kemarahan yang terpendam. Melihat sosok Erika yang menghilang, David memikirkan kembali apa yang terjadi padanya. Dia merasa dirugikan, dia telah mematahkan jarinya untuk Erika, tapi tidak dihargai. Semakin memikirkan hal itu, David menjadi semakin sedih dan tidak bisa menahan tangisnya. "Erika, beraninya kamu mengerjaiku."